Hancurlah bangsa itu dengan 10 mujizat kutuk. Iman bangsa Israel makin berapi-api. Dan mereka berkata, kita harus keluar dari perbudakan ini. Kita harus berangkat. Ya. Memang bangsa Israel nggak mengerti ya, bagaimana sulitnya mengurus administrasi, izin keluar dari Mesir ke Kanaan itu. Orang Israel nggak ngerti. Beban itu Tuhan taruh di pundak Musa dan Harun. Dan paling banyak adalah Musa. Karena bangsa Israel hanya menerima pembebasan saja. Ya. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin yang banyak tidak mengerti oleh umat Tuhan. Khususnya pada waktu itu bangsa Israel nggak mengerti itu. Nggak terlalu mengerti lah. Jadi mereka berkata kita harus pergi. Wah, iman gejolak dari iman bangsa Israel waktu di Mesir sebelum keluar, saudara. Itu iblis diam. Iblis takut gemetar. Penguasa Mesir diam karena amukan iman yang dahsyat itu. Hebat itu. Ya. Tetapi saudara, itu baru iman cinta mula-mula, ya, cinta mula-mula. Setiap petobat baru, setiap anak Tuhan yang baru menerima jamahan Roh Tuhan dan mau setia kepada Tuhan, itu namanya cinta mula-mula ataupun jiwa baru, petobat baru. Biasanya seperti bangsa Israel, berapi-api. Oh, nggak terpadamkan imannya. Susah. Nah, tapi kan bukan hanya sebatas itu perjalanan mengikut Tuhan. Bangsa Israel dalam mengikut Tuhan, Tuhan bentangkan di depan mereka 40 tahun untuk membuktikan apakah di hatinya benar-benar cinta Tuhan. Ini ayat yang kita baca tadi ya. Saya akan baca ulangi. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pengalaman bangsa Israel itu juga pengalaman kita, tetapi beda-beda padang gurunnya. Amin, saudara. Mereka padang gurun asli memang ya, padang gurun belantara, padang belantara yang sangat menyakitkan. Saudara, awal bangsa Israel itu mengalami mujizat. Tapi saudara ingat, terkadang dalam pengiringan Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak mengadakan mujizat. Anda berseru, Anda puasa, Anda menangis, mujizat tidak ada. Ada kalanya Tuhan izinkan itu, tidak ada mujizat. Bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara tidak selalu ada mujizat. Walaupun mujizat belum berhenti dan masih aktif, tetapi mujizat, pertolongan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan, pembelaan Tuhan, kadang dia diam. Disitulah akan Tuhan lihat apa sebenarnya yang ada di hatimu. Apa sebenarnya yang ada di hati Anda. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi bukan dari roti ya, yang berasal dari dunia saja manusia bisa hidup,
Tetapi seseorang bisa hidup terus kalau Tuhan berkata, engkau hidup walaupun tidak makan. Engkau bahagia walaupun dalam penderitaan. Engkau kuat, engkau mampu. Jangan kita pikir kalau kita dapat uang banyak, kita lebih bahagia daripada orang yang tidak punya uang. Itu tidak jaminan. Bisa saja orang yang miskin jauh lebih bahagia daripada orang yang kaya, Karena kebahagiaan bukan terletak pada kemakmuran, tapi terletak pada hubungan seseorang dengan Kristus. Katakan amin, saudara. Kita pikir mampuslah dia, hancurlah dia, tapi dia jauh lebih berbahagia daripada kita. Tapi bukan berarti bahwa yang miskin tetap lebih bahagia daripada yang kaya. Tetapi saudara, yang jelas, yang pasti adalah kebahagiaan terletak pada hubungan Kristen, hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita lengket dengan Kristus, kita bahagia, baik miskin walaupun kaya. Amin. Kita bahagia. Kebahagiaan terletak pada melekatnya kita dengan Kristus. Sekali lagi, kebahagiaan terletak pada kita dekatnya dengan Kristus. Maksud saya ini adalah kebahagiaan dalam Kristus. Memang ada orang di luar Kristus bahagia. Saya enggak mengatakan tidak. Tapi ingat, kebahagiaan mereka semu sementara. Hanya sebatas di dunia ini. Tapi kebahagiaan kita bersatu dengan Kristus adalah kebahagiaan yang abadi, yang dimulai dari dunia ini sampai kepada hidup yang akan datang. Kita pilih yang mana? Bahagia hari ini, happy tanpa ibadah, itu kebahagiaan yang semu. Sementara terbatas. Orang pintar, orang bijaksana akan mengejar yang abadi, bahagia abadi. Tapi orang bodoh mengejar bahagia sementara. Di zaman Nuh, saudara, Nuh tidak kurang kata ya, tidak kurang kalimat. Nuh bukan orang bodoh. Nuh seorang ahli Alkitab. Dia seorang pendeta di zamannya. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan firman Allah. Firman itu di dalamnya, saudara, ada berkat besar, ada kutuk besar. Amin. Firman itu di dalamnya ada berkat besar, ada kutuk besar. Itu dikatakan Nuh pada zamannya. Siapa yang mendengar? Justru Nuh dianggap gila. Hari-hari ini sama dengan zaman Nuh, orang yang beribadah dianggap gila, kurang kerjaan. Orang ibadah dianggap sia-sia. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang duit, hanya memperkaya pendeta. Ya, kalau pemberiannya banyak, kalau sedikit. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenyataan dalam hidup ini sedang kita jalani. Ini kita sedang berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, mungkin ada yang merasa sudah sampai di sana dan masuk ujian lagi. Ya, itu kitalah yang merasakan ya, Tetapi Tuhan ingin hati kita itu murni. Saudara dikasih Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan ini, padang gurun membuktikan iman kita. Apakah iman kita itu benar-benar cinta Tuhan atau tidak? Jadi bangsa Israel pada waktu di padang gurun, saudara, setelah beberapa tahun di padang gurun, di situ sudah nampak ada imannya gugur, ada imannya kuat. Bahkan banyak yang tidak sampai ke janji Allah. Padahal waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mendapat janji akan sampai ke tanah Kanaan. Itu janjinya, janji Tuhan. Tapi semuakah sampai? Tidak. Hanya mereka yang
imannya kuat di tengah badai. Amin. Hanya mereka yang imannya kuat di tengah-tengah padang gurun yang sangat mengerikan itu. Memang iman waktu diuji tidaklah sedap, tidaklah enak, saudara. Iman saat diuji menyakitkan hati. Ini bisa sakit hati. Tapi apakah kita akan tetap sakit hati? Iman sangat saat diuji, hati bisa kecewa. Tapi apakah kita akan tetap dalam kekecewaan? Iman saat diuji, ekonomi pun bisa sakit. Tetapi apakah iman kita akan luntur karena itu? Iman saat diuji bisa semuanya membuat kepala pusing. Bangsa Israel imannya berguguran di padang belantara. Sekali lagi ya, bangsa Israel yang berapi-api di Mesir itu, dia mengatakan kita harus merdeka, kita harus keluar. Di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, iman itu berjatuhan. Tidak mendapat janji tanah Kanaan, dan paling sakit tidak mendapat janji hidup kekal. Kita maunya duanya lah ya saudara, kita dapat janji tanah Kanaan di bumi, berkat melimpah di bumi, dan juga kita mendapat janji hidup kekal. Amin. Tapi kalau tidak saudara, paling tidak kita harus mendapat janji hidup kekal. Memang saudara, dalam memelihara iman tidaklah mudah. Memelihara iman itu benar-benar memang menyakitkan, ya, menyakitkan. Karena Tuhan punya aturan dalam memelihara iman. Ibadah sungguh-sungguh, itu memelihara iman. Di samping kita ibadah sungguh-sungguh, kita juga harus masukkan uang ke kantong untuk memberi kepada Tuhan dengan tidak merasa rugi walaupun kehilangan. Kita diajak memberi, ya. Kemanakah pusat pemberian kita? Kepada Tuhan. Betapa banyaknya orang gugur imannya pada saat dikatakan memberi. Memberi, gugur imannya. Di sini kita memberi dua kali, saudara. Satu untuk kesejahteraan pendeta yang tadi, yang pertama itu untuk kami, yang kedua nanti untuk kas. Lalu ada juga kita korban-korban lain seperti janji iman. Jadi perlu kita ketahui bahwa jangan nanti kalian salah mengerti bahwa janji iman untuk saya, bukan ya? Bukan. Ya. Dana yang masuk ke gereja bukan untuk saya, bukan. Ini untuk pembangunan kemajuan gereja kita. Yang ini nanti untuk kas. Ini untuk kami. Mau dibuka? Biar tahu rupiahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kita harus perhatikan bagaimana kita memelihara iman. Bahwa iman itu harus dipupuk baru bertumbuh. Kalau tidak, maka pada saat masuk kepada gurun, apa dasar iman itu bertahan? Kalau akarnya pun tidak ada, kalau Anda tidak pernah memupuknya, halo, pupuk dengan rajin ibadah, pupuk dengan masukkan kantong, saudara, tabur. Lebih dalam saya berbicara, sudah sesuaikah pemberian Anda dengan apa yang tertulis di sini?
Jangan-jangan 1% pun nggak ada kita memberi kepada Tuhan. Coba hitung. Adakah kita memberi per bulannya itu 1%? 1% saja. Nah, lanjut saudara. Bangsa Israel imannya berguguran, bahkan mati ya, mati total, mati imannya, bahkan mati orangnya. Nah itu di Israel, orang Israel di padang gurun, mati imannya, mati orangnya. Bahkan yang satu generasi dengan Musa, dengan Harun, dengan Musa, dan satu generasi dengan Joshua dan Kaleb, mati semua, gak sampai ke tanah Kanaan. Itulah beratnya memelihara iman. Kalau saudara tidak merasa sayang dengan iman Anda, kalau kau tidak merasa sayang dengan imanmu akan gugur, dan engkau masih santai dan tidak pernah merasa kehilangan iman. Orang yang sadar gugur imannya atau lemah imannya, dia akan datang kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak sadar, dia tidak peduli, bahkan semakin tidak peduli. Saudara, ini ada 3 kelas ya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, nggak usah kita baca, saya ceritakan saja. Ada 3 kelas, 1 imam, 1 orang Lewi. Kalau imam itu saya lah, kalau orang Lewi kalian para pelayan, ya. Dan 1 lagi orang Samaria. Orang Samaria ini pun orang Yahudi juga. Ya jemaat biasa yang dianggap memang kalau melakukan firman Tuhan itu, pertobatannya itu ya di bawah orang Lewi, apalagi di bawah imam, jauh sekali ya. Nah, lalu Yesus berkata, adalah seorang yang dirampas harta bendanya oleh perampok pembegal. Waktu dirampas harta bendanya, dia dipukul sampai pingsan setengah mati, lalu ditinggalkan. Dia terletak di dekat jalan. Perhatikan, dia sekarat, mau mati. Kalau tidak ditolong dia mati. Datanglah imam seperti saya lihat dari jauh, wih, ada orang memerlukan pertolongan. Sekali lagi, saya lihat, imam lihat, ada orang memerlukan pertolongan yang hari itu juga harus. Lalu imam ini pergi lewat jalan lain, pura-pura tidak tahu. Oke, ini kelas paling tinggi di gereja Tuhan. Kelas nomor 2, orang Lewi, pelayan. Dilihatnya ada orang yang membutuhkan pertolongan. Sama juga, dia menyingkir juga, padahal dia bisa buat. Lalu datanglah orang Samaria yang dianggap hanya orang biasa-biasa, yang tidak punya kedudukan penting di gereja, yang kalau gereja pun hanya datang dengar firman Tuhan, beri. Tapi waktu dia lihat, langsung dia jatuh belas kasihan. Dia lari dan memeluknya dan mengangkat ke keledainya dan membawanya ke rumah sakit dan memberikan uang pengobatan. Inilah memelihara iman. Siapakah dari ketiga orang ini yang memelihara iman? Orang Samaria yang dianggap jahat, yang dianggap tidak melakukan firman Allah, tapi dialah yang melakukan firman Allah. Kita, saudara dikasih Tuhan, kita semua yang hadir ini, sudahkah kita melakukan firman Tuhan seperti yang Yesus tuntut di sini? Kenapa harus Yesus meminta kepada kita
persepuluhan. Orang lain kok nggak diminta? Karena engkau telah menerima keselamatan kekal. Amin. Karena Anda telah menerima keselamatan kekal, maka menurut hitungan Allah, 1/10 itu tidak rugi, karena dia telah ganti lebih dahulu dengan hidup kekal. Itu saudara. Itu makanya dia minta. Rugi kah 1/10 kau bayar, kau dapat hidup kekal? Saudara, di pintu sorga nanti paling banyak orang mengaku siap melakukan apa saja supaya masuk sorga. Ingat ya, di pintu sorga pada saat mati, semua orang yang masuk neraka akan berkata, siap mati syahid. Mati syahid lebih mahal daripada 1 triliun ya. Nyawa lebih mahal, gitu maksud saya. Nyawa lebih mahal daripada harta 1 triliun. Semua orang akan berkata, saya siap berkorban untuk Tuhan. Semua harta saya dan nyawa saya. Tapi di situ kan gak ada lagi kesempatan. Yesus berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Kesempatan yang kuberi bukan kurang panjang, lebar kesempatan, tapi kau sia-sialah. Saudara, orang Samaria yang dijuluki bukan religius, bukan orang kudus, tapi dalam perbuatan dialah orang yang religius. Tapi dalam perbuatan dialah yang memiliki kasih, dialah yang memiliki cinta kepada Tuhan. Saudara, kasih itu akan ditunjukkan seperti orang Samaria yang baik hati. Di situ, pada saat Anda melihat, Anda bisa memberikan waktu, Anda bisa memberikan pemberian buah tangan Anda bisa, dan Anda tidak melakukannya, Anda tidak punya kasih. Haleluya. Berarti Anda nggak punya kasih. Anda bisa tapi nggak bisa. Maksud saya ini kepada pertolongan yang positif. Memang ada pertolongan orang cari kesempatan dalam kesempitan, itu nggak perlu ditolong. Pura-pura stres, pura-pura sakit, padahal nggak. Itu nggak usah ditolong. Itu nggak usah ditolong. Ya, saudara. Ini pekerjaan Tuhan di sini, kita banyak ini kan, saudara. Saya rasa hari ini lebih setengah yang nggak beribadah gitu ya. Ada dalam catatan saya sudah lebih 40 rumah tangga kita di sini, saudara. Tapi di mana yang lain? Anda adalah orang Samaria yang baik hati. Amin. Amin. Bukan imam yang kalau Tuhan butuh minggir. Bukan orang Lewi, kalau Tuhan butuh tenaganya, butuh pemberiannya, minggir. Tapi datang seorang Samaria. Seharusnya itu pekerjaan imam, seharusnya itu pekerjaan orang Lewi, tapi kok orang Samaria yang kerjakan. Karena memang di dialah ada kasih itu. Bangsa Israel di padang belantara, banyak yang imannya iman palsu. Saya katakan orang Israel yang gugur iman di padang belantara, saya katakan iman palsu. Kalau di tanah Mesir berteriak, haleluya, puji Tuhan, haleluya, bangkit, bangkit, bangkit. Iya, sebelum diuji bisa. Waktu datang ujian itu, di manakah Anda? Pada waktu Tuhan perlukan Anda, di manakah Anda? Pada saat Tuhan perlukan waktumu, perlukan kunjunganmu, perlukan Anda membesuk, perlukan buah tanganmu,
pemberianmu, di mana Anda bersembunyi? Semua firman Tuhan yang mudah dilakukan, saya di depan. Semua firman Tuhan yang susah, saya tidak ada di situ. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ayo, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerjang, ku tetap setia. Amin, saudara. Jangan setia kalau Tuhan minta korban rendah, itu setia. Tapi kalau Tuhan sudah minta, you sudah bisa lakukan. Anda sudah bisa bergerak, Anda sudah bisa memberikan waktu. Biarlah yang lain saja Tuhan. Waktu di Bengkulu, saudara, ada kakak kelas saya. Ya, artinya kami tamat kan. Saya kelas 1, dia kelas 2. Lalu tabrakan mobil kami. Ya, bukan mobil saya. Pas hari Natal begitu, mobil di depan kami tancap dia, lalu nabrak, ya, lalu nabrak, tapi nggak beberapa parah, tapi ada seorang yang harus nginap di rumah sakit. Lalu om saya bilang, karena dia kelas 2, saya kelas 1, "Hei Sianu," kata pendeta saya, "kamu yang jaga Bapak In di sini ya?" Dia bilang, "Enggak om, ginting saja," katanya. Saya dulu dibilang ginting saja. Lalu ditengok om itu, kakak kelas saya itu, lalu ditengoknya saya bilang, iya. Saya bilang, iya. Saya enggak nolak, ya. Saya enggak nolak. Saudara, seharusnya kita yang mengaku lebih dewasa, lebih banyak ambil tanggung jawab dalam pelayanan mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ya, buktikan saudara ya, buktikan. Seterusnya saudara, ada 2 rumah dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini sering saya katakan, ada 2 rumah yang dibangun. Satu dibangun di atas pasir, satu di atas batu. Rumah ini kembar saudara. Dari manapun dipandang sama. Indah, bagus, menarik, luar biasa rumah ini. Cuma bedanya dasarnya. Rumah ini adalah iman. Satu iman dibangun di atas batu, satu dibangun di atas pasir. Satu dasarnya pasir, satu dasarnya batu. Satu pondasinya batu, satu pondasinya pasir. Tetapi semua strukturnya sama. Kalau dilihat dari luar, kita nggak tahu apa perbedaannya rumah ini. Apa perbedaannya rumah ini? Nggak tahu. Tapi yang membedakan apa saudara? Ujian. Apa yang membedakan rumah ini? Cobaan. Maka Yesus berkata, datanglah banjir. Ini rumah ini diuji. Iman yang mentereng dua-duanya ini kelihatan dengan pemandangan mata diuji. Datang banjir, angin kencang. Saudara, baru banjir saja, rumah yang dibangun di atas pasir hanyut. Iman yang dibangun di atas pasir hanyut, runtuh, hanyut, habis. Tidak ada lagi tanda-tanda dia pernah dibangun di situ. Sedangkan rumah yang di atas batu dibangun tetap berdiri kokoh.
Rumah yang di atas batu, iman yang di atas batu. Batu itu adalah Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Siapa yang membangun imannya di atas batu karang yang teguh, imannya akan sampai kepada hidup yang kekal. Dan siapa yang membangun imannya di atas pasir, pasir berbicara tentang dunia yang sementara, maka imannya akan lenyap. Menjadi pertanyaan, di manakah iman kita bangun? Di atas batu, amin saudara? Amin, ya, di atas batu. Maka Anda belum hanyut hari ini karena imanmu memang di atas batu. Katakan amin saudara. Kalau soal kelemahan sedikit-sedikit ada, tapi saya tidak pernah membanggakan kelemahan yang sedikit. Yang saya banggakan adalah kekuatan Kristus yang memberi kita kekuatan mampu untuk mengalahkan setiap kelemahan. Haleluya. Mari tambahkan iman kita saudara. Saudara, orang Israel mengaku beriman, kita juga mengaku beriman dalam mengikut Tuhan dan tetap setia dan makin setia. Saatnya iman kita akan diuji. Dan pengujian belum selesai. Hari ini kita diuji, kita diberkati, kita diuji, kita diberkati. Selagi kita masih hidup, ingat, ujian belum selesai. Belum selesai saudara. Kalau kita mengaku beriman, Tuhan berkata, oke, lewati ujian dan buktikan engkau beriman. Tuhan berkata, kalau kau mengaku beriman, oke, lewati pencobaan. Lalu apakah imanmu masih teguh berdiri? Itulah orang beriman. Saudara, Yesus saja adalah Raja Iman. Apa saudara? Raja Iman. Dia punya iman saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Walaupun engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, kadang Tuhan tidak izinkan engkau memindahkan gunung. Amin? Enggak. Tuhan izinkan iman sebiji sesawi itu tidak melakukan mujizat dulu. Ada saatnya dia berkata, engkau punya iman yang besar, tapi tidak kuizinkan melakukan mujizat, tapi kuizinkan untuk diuji. Memiliki iman sebesar biji sesawi, mungkin ada yang bisa, tapi mempertahankannya itulah yang sangat sulit. Yesus saja Raja Iman. Kita dibilang sebiji sesawi saja sudah hebat. Yesus imannya sebesar apa saudara? Lihatlah hasil dari iman Yesus. Dia ciptakan alam semesta. Dia ciptakan bintang-bintang di langit. Dia ciptakan ratusan miliar galaksi. Lihatlah imannya yang memegang kuasa A sampai Z, Alpha sampai Omega. Lihatlah imannya yang menguasai dari kekal sampai kekal. Tapi waktu dia jadi manusia, dia yang disebut si Raja Iman diuji habis-habisan. Pengujian terakhirnya dia dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam. Dia harus doa puasa. Dia saja diuji. Kenapa kita sedikit saja diuji ngambek, sedikit saja diuji lemah, sedikit saja diuji kek ngomong.
Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Saudara, Anda dipanggil untuk tahan beriman dalam semua yang tidak cocok. Amin. Nggak cocok, ini nggak cocok. Justru itulah penguji iman. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah cocok semua medan perjalanan mereka? Apakah cocok? Medan yang mereka harus tempuh ke kanan, apakah cocok bagi mereka? Tidak cocok dengan tetangga kemah ya, kalau sekarang tetangga rumah. Nggak cocok dengan tetangga seiman, nggak cocok dengan para pelayan, nggak cocok dengan pendeta. Apakah gara-gara itu kita akan kehilangan iman yang kekal? Apakah karena itu kita akan masuk neraka? Mari bangun iman dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi kita. Bangsa Israel yang tidak mau bertahan, bangsa Israel yang gugur dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mati semua saudara. Pertama-tama mati dulu imannya. Saudara gini, kalau engkau sudah mati iman, ingat hidupmu tak berharga lagi di mata Tuhan. Mati dan hidupmu dia lepas tangan. Ingat ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang mati imannya, Tuhan tak peduli hidupnya. Bahkan pernah Tuhan berkata kepada keturunan Korah, hai orang Korah, suku Korah, karena kamu memberontak kepada Tuhan, berbaris kamu di sini, kata Musa. Hari ini Tuhan akan membuka mulut tanah. Maka waktu itu terbukalah tanah, jatuh mereka ke dalam. Lalu tanah menutupnya kembali. Di mana mereka sekarang? Mereka yang gugur iman ini, Bani Korah ini, ada di neraka hari ini. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa mereka memberontak? Karena nggak cocok semua. Ini pun nggak cocok. Keputusan Musa pun nggak cocok. Keputusan Harun pun nggak cocok. Semua nggak cocok. Saudara, ingat, kita akan selalu berhadapan dengan yang tidak cocok dalam mengikut Tuhan. Amin. Tetapi satu hal yang penting kita simpan di hati, Tuhan itu selalu cocok pada kita. Saudara, seringkali iman itu gugur karena pemimpin rohani. Itu bisa terjadi. Bisa karena suami, bisa karena istri. Tetapi kukatakan hari ini, tidak ada satupun yang bisa menggugurkan iman kita. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Aniaya, penderitaan, tidak cocok ini dan itu, nggak bisa satu. Kita maju terus, amin. Tetapi begitu banyak orang Israel, saudara, yang tidak mau terkontaminasi dengan dosa-dosa sekelilingnya. Mereka fokus kepada Tuhan. Fokus. Saya mendengar ada saya kurang tahu ya, tapi katanya seminar generasi anak panah. Saya nggak pernah khotbah, saya nggak pernah dengar khotbah generasi anak panah. Tetapi saya berpikir, apa istimewanya? Oh ya, dalam hati saya, generasi anak panah yang bisa saya tangkap adalah busur panah itu ada di tangan seorang pahlawan. Dan apabila dia membidik sasaran, dia lepas, maka sasarannya kena di depan. Kita juga adalah generasi anak panah. Sasaran kita adalah Kristus. Amin. Sasaran kita hidup kekal, saudara. Jangan Anda kehilangan hidup kekal oleh karena apapun, termasuk oleh karena saya yang kurang bijaksana. Jangan kukatakan jangan. Amin. Jangan.
Ya, saudara. Begini saudara. Dulu kita di sini kan kita pelayan, kita bilang gini, maunya kita rapatlah 2 kali setahun gitu ya saudara, atau 3 kali setahun begitu. Dan saya menanggapi nggak menanggapi ya, mungkin ada kalian merasa gitu ya. Tapi begini saudara, mengenai itu kita ini kalau rapat pelayan kita beda dengan organisasi dunia ya. Kalau organisasi dunia dalam rapat forum dia menekan ke bawah. Ini undang-undang, ini undang-undang, gitu ya. Ini undang-undang harus dijalankan oleh rakyat bawahannya. Tetapi kalau rapat organisasi gereja, maka rapat forum kita menekan diri kita untuk melakukan firman. Itu makanya saya pending rapat untuk pelayan ini tidak segampang rapat sekuler. Ngerti ya saudara? Kita menekan diri kita untuk melakukan dulu, baru kita mengeluarkan kepada bawahan kita. Itu bedanya. Itu makanya saya pikir ya memang kalau jemaat pelayan itu belum terlalu menangkap apa yang dia bilang, saya menghargai karena belum mengerti. Jadi kalau kita rapat pelayan ini, kita ini membabat diri kita mengajar diri kita, saudara. Ya, kita mengajar diri kita. Kalau kami hamba Tuhan rapat itu, saudara, kami mengajar diri kami. Ini WA kami ini, saudara. Hari Senin kita di Bandar Meriah itu sudah diumumkan bahwa kewajiban kita persepuluhan, sosial, gerakan 1000, apalagi dan sos. Iya, sosial. Itu sudah masuk ke WA. Itulah kalau kami rapat. Kami hantam diri kami dengan firman Allah. Kami sikat diri kami sesuai dengan firman Allah. Jadi jangan saudara pikir Om itu mengabaikan rapat-rapat ini. Bisa kita rapat, tapi itulah agenda rapat kita. Ya. Itulah agenda rapat pelayan. Pelayan akan disikat lebih dahulu. Dan menurut pemandangan saya, kita belum siap. Maaf, seribu kali maaf ya saudara. Mungkin kalian pikir, ya itulah, itu agenda rapat kita kalau pelayan. Kita dulu membenahi diri, baru kita keluarkan. Saudara, itu ya saudara. Oke, lain kali kita akan perdalam lagi tentang firman Tuhan ini. Sebenarnya firman Tuhan ini bersambung, tapi mudah-mudahan masih bisa nanti saya sambung kalau Tuhan kehendaki. Jadi saudara, mari kita buktikan iman kita ya. Satu tokoh Alkitab yang sangat mengerikan, Ayub. Ingat Ayub? Ini saudara. Apa yang dapat memisahkan Ayub dari kasih Kristus? Coba kita pikir. Apa yang bisa memisahkan Ayub dari kasih Kristus? Anaknya mati? Gak bisa. Usahanya yang mentereng. Dia milioner. Ludes jadi nol. Gak bisa. Gak bisa itu memisahkan dia dari kasih Kristus. Istrinya yang berkata, yuk sudahlah, maki saja Tuhanmu itu, dan matilah kau. Gak bisa. Istri gak sanggup mempengaruhi imannya kepada Kristus. Gak bisa. Tidak bisa memisahkan dia dari Kristus, walaupun istrinya mengajak untuk murtad. Tidak. Lalu dia sakit dari batok kepala sampai telapak kaki. Saudara, teman-teman lari. Maka itu pun gak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Kalau saya pikir-pikir lagu ini tadi benar untuk Ayub orangnya. Apa yang dapat memisahkanku
dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku aniayakan, penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Saudara, kita di sini apa janji iman saja enggak? Janji iman terus. Saudara, hari ini saya katakan kita akan janji iman untuk Natal. Ada yang lemah? Saya rasa enggak ya. Kecuali yang lemah. Enggak ada yang lemah. Kecuali yang lemah. Ya.